Pagi, Sus. Pagi Bu, ada yang bisa dibantu? Ini saya mau periksakan cucu saya ini ke dokter kandungan. Kemungkinan hamil yang pertama atas nama Kinanti ya, Sus. Iya Sus, saya udah mulai ngerasain mual-mual dan pusing Dari sejak kapan Bu? dari tadi pagi. Maaf Bu, apa sebelumnya Ibu sudah melakukan tes pack di rumah? Belum sih Sus. Kami mau langsung saja konsultasi sama dokter. Maklum, ini kan calon bayi pertamanya. Baik Bu, kalau begitu ditunggu sebentar ya, dan semoga hasilnya positif. Amin. Abi, pasti kamu bakal tolongin ponakan kamu kan? Kamu pasti gak bakalan biarin dia di penjara. Kamu pasti lindungin Reno kan, Bi? Aku juga nggak tahu, Kak. Aku belum ketemu solusinya. Kakak ngapain sih kesini? Bi, kalau kamu punya anak sendiri, pasti kamu bisa ngerasain gimana cemasin anak kamu itu. Ya kakak sebagai ibunya harus bisa ngajarin dia dong. Coba kakak pikir, gaji yang aku kasih apa kurang? Jabatan aku naikin, tapi sekarang sikapnya malah seenaknya. Kamu gak bisa nyalain sepenuhnya sama Reno, Bi. Dia tuh masih baru belajar. Dia juga mana tahu bisa ditipu sama supplier itu. Kamu harus ngerti dong, Bi. Adalah kak, aku juga belum tahu cara penyelesaian masalah ini kayak gimana kak. Aku juga masih pusing. Kakak mendingan pergi dari sini deh kak. Aku masih banyak kerjaan, masih banyak yang harus aku pikirin. Pemirsa, seperti yang Anda ketahui, perusahaan milik Abimana Sudirja diduga terjerat kasus semen oplosan. Beberapa klien mengalami kerugian miliaran karena pembangunan yang ia kerjakan runtuh dan korban luka-luka karena terjadinya insiden tersebut. Sampai saat ini, kami masih menunggu pernyataan dari Pak Abimana Sudirja selaku pemilik perusahaan yang menjadi supplier bahan baku bangunan tersebut. Ya ampun, kasihan Abi. Gimana ya dia sekarang? Halo Fit. Halo Amanda, ada apa? Fit, aku baru aja lihat berita soal Abi di TV. Gimana perkembangannya? Ya ini kita masih urus Amanda. Ada yang bisa aku bantu, Fit? Kamu tolong tanyain sama Abi ya. Kalau ada yang bisa aku kerjain di rumah, aku kerjain. Atau kalau perlu aku datang ke kantor sekarang. Aku emang belum bisa kasih tahu Abi soal aku ini tuh adalah Alia. Tapi seenggaknya aku mau bantuin dia, Fit. Biar dia tahu kalau aku masih peduli sama Abi. Iya Amanda, aku sampai nanti. Makasih banyak. Sama-sama. Aku tahu Amanda itu Alia dan cintanya masih untuk tuan muda. Tapi tiap kali Amanda perhatian sama tuan muda, hati aku jadi sesak gini. Akhirnya dia duluan yang telepon. Herman dilawan. Ya, halo? Selamat pagi Pak Herman. Maaf saya ganggu Bapak. Kenapa Claudia? Enggak kok, nggak ganggu sama sekali. Kenapa? Kamu mau bicarain soal semalam ya?
Enggak, Pak. Saya cuma mau minta izin cuti hari ini, Pak. Loh, kok cuti Claudia? Emangnya kamu mau kemana Claudia? Jadi ibu saya tiba-tiba penyakitnya kambuh, Pak. Makanya ini sekarang saya lagi di rumah sakit ngurusin ibu saya. Saya minta maaf ya, Pak, kalau saya mendadak sekali minta cutinya. Oh gitu? Ya udah nggak apa-apa, saya paham kok. Ya udah, sekarang kamu urusin dulu aja ibu kamu, ya. Sampai ibu kamu sembuh, nggak usah pikirin masalah pekerjaan. Ya udah, Pak. Terima kasih ya, Pak. Saya pamit mau urusin ibu saya lagi. Oh ya silakan. Semoga ibu kamu cepat sembuh ya Claudia. Selamat pagi, Pak. Ya. Kayaknya segini cukup. Kenapa sih dia harus transferin uang segala? Iya sih, aku emang lagi butuh uang banyak buat obatin ibu. Tapi bukan dari dia juga kan. Kalau aku terima, bisa-bisa dia makin salah paham sama aku. Terima kasih banyak, Pak. Tapi saya benar-benar cuma butuh cuti, bukan uang Bapak. Soalnya uang gaji saya bulan ini alhamdulillah masih cukup buat bayar biaya pengobatan ibu saya. Nanti uang dari Bapak saya transfer balik aja ya. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih, Pak. Loh, gimana sih Claudia? Kok malah nolak sih? Kalau begini caranya, aku makin penasaran sama Claudia. Ya, masuk. Tuan Muda, kita bisa selesaikan masalah ini. Gimana caranya, Fit? Masalah ini udah naik ke semua media. Bahkan tadi wartawan sempat menemui saya. Tuan Muda, kita bisa selesaikan satu persatu. Tadi saya cek, ada perusahaan kecil yang bangunannya roboh, tapi nggak ada korban jiwa. Ya mungkin Tuan Muda bisa ke sana untuk bicara sama pemilik perusahaannya. Perusahaan milik siapa itu? Itu milik Bapak Yogi Prasetyo. Oke, kita ke sana langsung. Ya, by the way, Tuan Muda. Tadi si Amanda telepon. Dia nanya kalau dia bisa bantu apa. Udah, bilang sama dia. Jangan ikut-ikutan mikir soal kantor. Fokus saja sama penyembuhannya. Baik, Tuan Muda. Ayo. Tuan Muda Abimana, selama ini saya percaya dengan Anda. Tapi Anda malah menipu saya. Maaf Tuan Muda. Baik, permisi. Anda meremehkan saya karena perusahaan saya lebih kecil dari perusahaan Anda. Ini proyek pertama saya bangun apartemen. Tapi gara-gara Anda, bangunan itu roboh. Saya nggak mau tahu. Anda harus ganti rugi. Iya, Pak. Tolong tenang dulu ya, Pak. Silakan duduk dulu, Pak. Kita bicara dulu. Ya, silakan, Pak. Enaknya jadi Kinanti. Hidupnya pasti bahagia sama Abi. Amanda, saya ngerti kondisi kamu seperti ini. Kalau kamu butuh obat atau makanan apapun, kamu langsung ngomong aja ke David. Tapi kenapa Abi masih manggil aku dengan nama Amanda ya? Apa Abi belum baca surat dari Kinan? Atau jangan-jangan selama ini Kinan bohongin aku? Oma, nanti kira-kira Tuan Muda Junior mirip Tuan Muda apa non Kinan ya? Siapapun, Jum,
Buat Oma yang penting bayinya lahir sehat, selamat dan sempurna. Amin. Itu bener banget Oma. Dan yang paling penting jangan galak. Kalau galak-galak romantis? Itu beda lagi Oma. Oh, Maima. Ada apa ya? Kok tiba-tiba Amanda nelpon aku? Halo Amanda. Halo Kinan. Bisa ketemu sekarang? Ada hal penting yang mau aku bicarakan. Ibu Kinanti, silakan masuk. Amanda, sorry. Bisa telepon nanti lagi? Soalnya saya lagi di dokter, mau cek kandungan. Ya, Oma. Apa? Dokter kandungan? Itu berarti Kinan hamil anaknya Abi. Oke, begini. Saya sudah baca semua laporan kerugian yang perusahaan Anda alami. Saya pribadi menyesal sekali atas kejadian ini. Dan sungguh saya sama sekali tidak tahu mengenai semen oplosan itu. Bagaimana kalau misalnya saya ganti rugi semuanya dan saya akan mengganti produk semen yang jauh lebih bagus untuk perusahaan Anda? Gak bisa Tuan Muda. Percuma. Perusahaan kami mengalami kerugian yang sangat banyak. Jelas-jelas perusahaan kalian melakukan penipuan. Menjual semen buruk dengan harga mahal. Jadi saya rasa nggak ada ganti rugi yang lebih baik. Kecuali melalui jalur hukum. Wait, sebentar. Kita bisa selesaikan ini secara kekeluargaan, kan? Bagaimana kalau misalnya seperti ini? Saya ganti rugi sebanyak 2 kali lipat. Asalkan masalah ini tidak dilanjutkan ke jalur hukum. Tolong dipertimbangkan dulu, Pak. Saya pikir nggak ada ruginya kalau Bapak nerima tawaran bos saya. Justru dengan ini bisa melanjutkan proyek pembangunan perusahaannya dengan lebih cepat. Oke, saya terima tawarannya. Tapi saya tetap akan menuntut Reno Sudirja. Bos kalian ada di dalam ruangannya kan, saya mau langsung masuk. Mohon maaf Bu, Pak Herman belum ada di ruangannya. Maksudnya suami saya lagi meeting di luar? Bukan Bu, tapi tadi sih bilangnya mau ke rumah sakit. Ke rumah sakit? Siapa yang sakit? Suami saya? Saya kurang tahu Bu. Siapa yang sakit ya? Kok Papa nggak cerita sama saya? Makasih ya. Istrinya aja nggak tahu. Jangan-jangan ketemuan sama Claudia lagi. Semoga Oma. Amin, amin, amin. Silakan Non. Sudah. Bagaimana Dok hasilnya? Untuk saat ini masih belum, Bu. Belum? Maksudnya belum itu bagaimana ya Dok? Dari hasil USG tadi belum terlihat adanya embrio. Jadi bisa saya simpulkan Ibu Kinanti belum hamil.
Dok, tadi pagi itu Non Kinan mual-mual. Masa sih nggak jadi hamil? Itu kali dok, tadi kali janinnya itu lagi berenang kali, jadi nggak kelihatan di layar. Coba dong dok, dicek lagi ya Oma. Iya, iya dok. Kalau Ibu Kinanti benar-benar hamil, pasti tadi langsung terlihat kok Bu. Terus kenapa ya dok, tadi pagi kok saya mual-mual dan pusing gitu? Itu bisa jadi karena masalah pencernaan atau kurang istirahat. Saya akan buatkan resep vitamin dan obat lambung saja ya, biar gak mual-mual lagi. Iya dok. Oh my. Berarti nggak jadi dong Tuan Muda Junior. Oma maaf ya. Kinan, kamu itu nggak salah, jadi nggak perlu minta maaf. Yang penting usaha terus, ya kan dok? Iya, saya lihat Ibu Kinanti juga cukup sehat. Jadi sabar aja ya Bu, tetap semangat. Alhamdulillah tuh, tetap semangat. Semangat Non. Dia lagi. Ya, Ma. Pak, Papa di rumah sakit mana? Siapa yang sakit? Ma, ini aku lagi di jalan, Ma. Di jalan mau ke rumah sakit. Aduh, perutku melilit, Ma. Ya, aku mau ke dokter dulu. Ya mungkin karena telat makan kali ya, Ma. Oh, ya udah. Mama sekarang nyusul Papa ya ke sana ya. Hah? Apaan sih Mama nyusul? Ma, lagi rumah sakitnya jauh. Udahlah. Sebentar lagi aku juga mau ke kantor kok. Kan aku ada meeting hari ini. Udah ya, nggak usah nyusul. Mama langsung pulang aja, ya. Oh ya udah, kalau gitu semoga Papa cepat sembuh ya. Herman. Kamu pikir aku percaya begitu aja? Aku kenal kamu puluhan tahun, kecuali aku kenal baru berapa hari. Enak aja kalau didiemin aja. Yang ada ntar lagi mesra-mesraan lagi tuh sama cewek. Tetep aja harus curiga. Oma, Bijumi, pulang duluan aja ya. Hah? Memangnya kamu kemana? Ada yang mungkinan beli lagi, Oma. Ya udah, sama-sama kita aja. Yuk, ya kan Jum? Iya Oma. Gak usah Oma, nanti kalau Oma ikut, Oma bisa kecapean loh. Udah gak apa-apa, Kinan sendiri aja. Nanti Kinan bisa naik taksi kok. Ya udah, tapi kamu jangan lama-lama ya. Nanti dicariin sama Mas Abi. Iya Oma. Ayo, kamu naik mobil dulu ya. Hati-hati di jalan ya Oma. Iya. Bi. Iya, mari Non. Hati-hati Kinan. Iya Oma, bye-bye. Bye. Mas Abi pasti seneng banget nih. Aku bawain kek kesukaannya. Lepas gak? Ayo saya bantu. Ya pelan-pelan. Ini tas kamu. Ya ampun, tangan kamu luka. Saya bantu obatin ya. Nggak usah, nanti biar saya obatin sendiri aja di rumah. Nanti kalau infeksi gimana? Saya bawa P3K di mobil. Nanti saya obatin ya.
Gimana ya? Tapi orangnya udah baik nolongin selamatin tas aku. Masa iya aku tolak tawaran bantuannya?